Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, saya Sabrina Lailatul Fajri Ekawati dengan NIM 2502011143. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas dari Pasar dan Lembaga Keuangan yang dibimbing oleh Dr. Joko Suharyanto, SEMM. Dengan tumbuhnya perkembangan finansial teknologi saat ini, maka secara pasti mendorong munculnya banyak perusahaan startup dalam sektor keuangan, yaitu dalam hal pinjaman online yang berbasis teknologi informasi atau vintage peer-to-peer lending atau biasa disebut dengan P2P lending. Ini sangat mirip dengan perantara digital yang menghubungkan antara pihak satu dengan pihak lainnya atau peminjam dana dan pemberi pinjaman dana. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman online hanya dengan mengupload atau mengunggah data pribadi melalui aplikasi. Kemudahan ini menjadi daya tarik utama. Dengan kondisi ini membuka potensi pasar yang menggiurkan di Indonesia, dan tentunya di mana ini pasti akan ada namanya marak pinjaman online yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dampak resiko bagi masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman yang baik mengenai fenomena ini serta peran dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Adapun beberapa faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi masyarakat maupun perkembangan teknologi. Berikut alasan-alasan utamanya. Yang pertama, kemudahan akses dan proses cepat. Yang kedua, kebutuhan ekonomi yang meningkat. Yang ketiga, syarat lebih mudah dibanding bank. Yang keempat, kurangnya literasi keuangan masyarakat. Yang kelima, gaya hidup konsumtif. Yang keenam, pengaruh iklan dan media sosial. Yang ketujuh, kurangnya lapangan pekerjaan dan pendapatan tidak stabil. Pinjaman online dapat diajukan lewat HP tanpa harus datang ke bank. Selain itu, prosesnya juga sangat cepat, hanya hitungan menit atau jam, sehingga banyak orang yang sangat tertarik dan dianggap praktis. Selain itu juga bank biasanya meminta slip gaji, jaminan, dan riwayat kredit yang baik, sedangkan pinjaman online hanya membutuhkan nomor KTP dan nomor HP. Sehingga ini sangat mudah diakses oleh mahasiswa, pekerja informal, dan pengangguran. Selain itu, banyaknya promosi yang sangat gencar dan sangat banyak di media sosial dengan slogan cepat cair ataupun tanpa ribet. Hal ini membuat banyak masyarakat yang mudah tertarik sehingga mencoba. Selain itu, masyarakat menggunakan pinjaman online selain untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan kebutuhan sehari-hari, mereka juga menggunakannya untuk memenuhi gaya hidup seperti membeli gadget, hiburan, atau bahkan belanja online. Oleh karena itu, dari faktor-faktor tersebut, masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan pinjaman online agar tidak terjerat dalam masalah utang dan masalah finansial di masa depan. Namun, di sisi lain, banyak masyarakat yang kurang memahami resiko dari pinjaman online, terutama pinjol ilegal. Adapun dampak-dampaknya sebagai berikut. Dampak positif. Yang pertama, membantu kebutuhan dana darurat. Yang kedua, mempermudah akses keuangan masyarakat. Yang ketiga, mendukung usaha mikro dan UMKM. Dampak negatif yang pertama, bunga dan denda tinggi. Yang kedua, resiko gagal bayar. Yang ketiga, teror penagihan. Yang keempat, penyalahgunaan data pribadi. Yang kelima, gangguan psikologis dan sosial. Yang keenam, menurunnya kesejahteraan ekonomi keluarga. Menurut saya, meskipun memiliki dampak positif, dampak negatif pinjol jauh lebih terasa apabila digunakan tanpa perencanaan yang matang. Banyak kasus menunjukkan bahwa peminjam harus membayar berkali-kali lipat dari jumlah pinjaman awal karena bunga dan denda yang
terus bertambah. Selain itu, mekanisme dalam penagihan hutang pada penyelenggaraan pinjaman online seringkali menjadi masalah, terutama terhadap konsumen, seperti cara penagihan lewat telepon yang dilakukan dengan kasar dan tidak semestinya. Sisi ini, menurut saya menunjukkan pentingnya manajemen atau literasi keuangan dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dan generasi muda, agar lebih bijak dalam mengatur keuangan dengan membedakan kebutuhan dan keinginan. Siap menghadapi situasi darurat, serta tidak mudah tergiur kemudahan pinjaman instan. Dan diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi hukum. Selain itu, pemerintah harus membuat aturan seperti perlindungan data pribadi peminjam dan komitmen pelaku bisnis layanan pinjol untuk membuat regulasi mengenai besaran bunga yang dibebankan kepada peminjam agar peminjam dapat membayar pinjaman saat jatuh tempo. Apa yang harus dilakukan pemerintah? 1. Memperkuat pengawasan. Mengawasi seluruh perusahaan vintage lending, menutup dan memblokir pinjol ilegal. Yang kedua, menegakkan hukum, memberikan sanksi tegas kepada pelaku pinjol ilegal dan menindak penyalahgunaan data pribadi. Yang ketiga, meningkatkan literasi keuangan dengan memberikan edukasi melalui sekolah, kampus, media massa, dan media sosial. Keempat, memperluas akses pembiayaan resmi dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat. Apa yang harus dilakukan konsumen? 1. Memastikan pinjol terdaftar di OJK. 2. Meminjam hanya untuk kebutuhan penting. 3. Membaca syarat dan ketentuan dengan teliti. 4. Menghitung kemampuan membayar sebelum meminjam. 5. Menjaga data pribadi. 6. Meningkatkan literasi keuangan. 7. Konsumen juga bisa menggunakan dengan metode seperti aturan 50/30/20 untuk mengatur pengeluaran dengan bijak. Konsumen merupakan pihak yang paling menentukan dalam penggunaan pinjol. Sebelum mengajukan pinjaman, masyarakat juga harus memahami bahwa pinjaman bukanlah tambahan penghasilan, melainkan kewajiban yang harus dikembalikan beserta biaya tambahan yang telah disepakati. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan. 1. Menjadi pelopor perubahan sosial melalui edukasi masyarakat. 2. Memberikan informasi mengenai bahaya pinjol dan pentingnya pengelolaan keuangan. 3. Memberikan informasi mengenai bahaya pinjol ilegal dan pentingnya pengelolaan keuangan. 4. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif mengenai literasi keuangan. Adapun langkah konkret mahasiswa. 1. Seminar literasi keuangan di kampus. 2. Sosialisasi kepada masyarakat di sekitar. 3. Pembuatan konten edukatif di media sosial. 4. Pengabdian masyarakat tentang pengelolaan keuangan keluarga. 5. Kolaborasi dengan OJK dan lembaga terkait. Mengapa peran dan langkah dari mahasiswa sangat penting untuk perubahan? Menurut saya, dikarenakan mahasiswa memiliki pengetahuan, akses informasi, dan kemampuan komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peran ini sangat penting karena banyak korban pinjol berasal dari kelompok usia produktif dan generasi muda. Dan mahasiswa tidak cukup hanya memahami masalah, tapi juga perlu melakukan aksi nyata. Kegiatan edukasi sederhana dapat membantu masyarakat mengenali pinjol legal dan ilegal, serta pengelolaan keuangan secara lebih bijaksana. Kesimpulannya, jadi fenomena maraknya pinjaman online merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi secara kolaboratif dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa, dan kita sebagai generasi muda dapat bijak meminjam
cerdas mengelola keuangan, dan kritis terhadap informasi. Selain itu, diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik pinjaman online yang merugikan dan angka korban pinjol dapat berkurang. Masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam mengambil keputusan keuangan, mulailah dengan langkah kecil seperti membuat anggaran atau menyisihkan tabungan, serta investasi, dan nikmati manfaatnya dalam jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.